Desa, di konten kali ini kita masih membahas apa yang harus dilakukan oleh kepala desa terpilih. Nah, hal yang harus dilakukan oleh kepala desa terpilih adalah ini antara lain ya. Selain yang kita bahas di konten sebelumnya, ini juga menjadi sangat penting, yaitu kepala desa harus mendirikan lembaga-lembaga desa untuk membagi kewenangan. Di konten sebelumnya saya telah membahas bagaimana membagi kewenangan. Nah, membagi kewenangan ini salah satu implementasinya adalah mendirikan lembaga-lembaga desa. Oke, mungkin untuk bidang 1-2 yaitu pemerintahan dan pembangunan itu tidak perlu di banyak kelembagaan. Kelembagaan paling yang udah dibentuk seperti apa? LPMD, KPMD, ataupun PKK itu sudah yang lembaga-lembaganya sudah rutin lah, sudah ada gitu. Nah, ini lembaga-lembaga yang belum ada, tapi untuk mendistribusikan kewenangan kepala desa di bidang pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat biasanya itu. Nah, misal di desa itu banyak ragam, ada beberapa kebiasaan agama ataupun kebiasaan adat istiadat, itu desa harus cermat di situ karena itu merupakan sebuah potensi wisata. Nah, selain itu pemerintah desa, kepala desa melalui kepala desanya harusnya membentuk perdes dulu, peraturan desa tentang adat desa. Nah, kemudian implementasinya dia membuat pengurus, jadi kayak pengelola lembaga adat desa gitulah, seperti itu, kelembagaan adat desa itu. Jadi untuk mewadahi itu, kalaupun sering kita lihat di desa ada yang namanya ritual-ritual keagamaan gitu ya, misal ada kenduren, ada mapati, mitoni, itu kan semua adat. Nah, itu adat itu bisa dikelola dan bisa dijadikan sebagai objek wisata di desa wisata itu. Jadi sebenarnya itu kan kebiasaan masyarakat. Ya mungkin kita nganggapnya sekarang biasa-biasa aja gitu. Tapi orang lain yang nggak ngerti itu kan itu menganggapnya sebuah keunikan. Dan jika desa bisa mengemasnya, bisa mengelolanya melalui pengelola, nah itu bisa jadikan potensi wisata. Nah, yang saya maksud itu seperti itu tadi. Jadi jangan apa-apa, ada program apa-apa dilaksanakan oleh perangkat desa, oleh saudara-saudaranya perangkat desa, itu sesuatu yang salah lah. Itu kalau bisa, kalau ada gadis baru, hal-hal seperti itu dihilangkan gitu. Karena itu sudah jelas-jelas tidak mendidik ya, tidak mendidik bagi warga masyarakat dan bagi perangkat desanya juga. Jadi perangkat desa itu nggak mengerti konsep pembagian kewenangan. Jadi kalau Anda ini kepala desa yang baru terpilih, berpikirlah revolusioner, berpikirlah visioner, berpikir destruktif itu. Kalaupun ada perangkat desa yang membangkang karena mungkin merasa lahannya itu akan hilang dengan munculnya kelembagaan-kelembagaan baru, dikasih tahu. Kalaupun nggak bisa dikasih tahu, dia kasih peringatan. Karena perangkat desa yang berpikir seperti itu nggak mendidik dan itu bisa berpengaruh ke perangkat desa yang lain. Dan kalau dia nggak diedukasi, nggak disadarkan, ya kalau jabatannya tinggal sebentar. Ya kalau dia usianya masih muda, masih 30 tahun, dia masih bisa menjabat 20 tahun lagi. Kalau dia meracuni perangkat-perangkat desa yang lainnya, itu sangat berbahaya. Mending depak aja secara halus orang-orang seperti ini. Perangkat-perangkat desa yang seperti ini. Itu mungkin karena prosesnya yang salah di periode kepala desa yang dulu, ataupun dia titipan dari kepala desa yang dulu. Biasanya seperti itu. Jadi sekali lagi, kepala desa yang sudah terpilih dia harus mendirikan lembaga-lembaga desa untuk membagi kewenangannya, terutama di bidang pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Untuk masalah teknis penggalian potensi itu bisa dibantu oleh lembaga-lembaga desa yang lain ataupun dibantu oleh pendamping desa. Nah, kalaupun dia nggak mampu, kepala desa bisa mengangkat seorang staf desa gitu ya. Nah, nanti dia bisa digunakan untuk membantu kepala desa dalam menyusun ini. Tapi haruslah diambil orang-orang yang kompeten, yang benar-benar mengerti tentang proses ini, tentang regulasi, mereka harus mengerti.
Nah, gimana cerita di desa kalian tentang kelembagaan-kelembagaannya, sudah banyak atau belum, ataupun hanya kelembagaan rutin yang ada? Silahkan komen di bawah.